days. I need some entertainment. Okay. Why can't we talk about this, huh? Do you believe in God? It's natural to wonder about the job. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Sam. Ia merupakan sniper handal yang bekerja untuk sebuah organisasi rahasia yang biasa menyewakan jasa membunuh. Tak sendiri, Sam selalu ditemani sahabatnya bernama Ken, tidak pakai tot, yang bertugas sebagai spotter atau penanda. Dan kebetulan saat ini sedang mendapat tugas untuk mengeksekusi seorang pejabat korup. You sure this is our guy? Ingat, mereka dibayar hanya untuk melakukan eksekusi tanpa tahu alasan apa dan kenapa target mereka harus mati, jahat atau baikkah orang yang akan mereka eksekusi. Hal ini sempat menjadi dilema untuk Sam yang semakin lama semakin merasa tidak enak hati, dihantui rasa bersalah, tapi karena masih butuh cuan, ia dan Ken pun tetap melakukan pekerjaan tersebut. Oh, hello. We got movement. Black SUV. You sure this is our guy? Tak lama, muncullah sang pejabat yang menjadi target mereka, disusul oleh seorang wanita yang menghampirinya yang, tepat saat Sam mulai melakukan bidikan, si wanita tak sengaja melihat kilauan cahaya dan menyadari keberadaan mereka berdua sehingga... Ya, sempat salah sasaran, Sam akhirnya berhasil menghabisi si pejabat. Di tengah rasa bersalahnya itu, Sam dan Ken pun harus mencari cara untuk segera melarikan diri di tengah kepungan anak buah si pejabat yang sudah menyadari akan keberadaan mereka berdua di sana. Dalam perjalanan pulang itulah Sam menceritakan keraguannya tentang kejadian tadi. Ia membahas terkait si wanita yang sempat melindungi si pejabat. Sam menganggap jika misi barusan adalah kesalahan. Bahkan sempat terbesit dalam pikirannya akan suatu kemungkinan jika target mereka mungkin adalah pejabat yang baik. Now, if he was such a terrible person, why would she do that? It doesn't matter. It was a good kill. Di sela perbincangan itu, atasannya yang bernama Tamara pun tiba-tiba menghubungi mereka membahas tentang seorang wanita yang Sam tembak tadi. Ia hanya berpesan agar Sam tak merasa bersalah karena sejatinya itu adalah resiko dari pekerjaan, baik atau buruk. Sam harus siap dengan konsekuensi atas pekerjaan yang sejak awal sudah mereka sepakati. Jesus Christ. Okay, I understand. Hasil dari perbincangan itu, Sam pun meminta cuti untuk beberapa saat. Ia mengaku ingin menenangkan diri terlebih dahulu, sembari memikirkan apakah akan melanjutkan karirnya atau tidak. Look, I'll contact you whenever you surface, okay? Sesampainya di daratan, Sam dan Ken pun melakukan perbincangan kecil sebelum pergi meninggalkan satu sama lain, karena entah sampai berapa lama mereka berdua akan bertemu lagi. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, Sam terlihat berada di kediamannya yang berlokasi di pedalaman hutan, mengasingkan diri dari dunia luar. Setiap hari hanya mencar suluh, sembari sesekali membersihkan senjata apinya. Dalam masa tenangnya, Sam mencoba untuk tidak berinteraksi dengan dunia luar, termasuk dari Ken, sahabatnya sendiri. Ia bahkan mulai kepikiran menyudahi pekerjaannya yang dianggap lebih banyak mudorotnya ketimbang amal ma'rufnya. Secara kebetulan, Tamara menghubungi John untuk misi baru yang katanya sangat penting, sehingga Sam bisa sekalian mengajukan pengunduran dirinya. What's going on? Singkat cerita, Sam terlihat sudah sampai di lokasi yang akan menjadi misi barunya. Di situ sudah ada Ken yang menunggunya, yang ketika dalam perjalanan menuju ke hotel tempat mereka menginap, Sam menceritakan tentang pengunduran dirinya yang dengan kata lain, ini adalah misi terakhir yang akan dijalaninya. I'm out after this, brother. Spoke to Tan this morning. After this, I'm done. Sontak hal itu membuat Ken terkejut karena secara tidak langsung ia akan menjadi seorang pengangguran. Tanpa seorang penembak runduk alias sniper, Ken yang hanya seorang spotter alias pembantu seorang sniper pun tidak akan berguna lagi dalam pekerjaan seperti ini. Namun di luar dari pembahasan itu, mereka berdua cukup merasa heran dengan pekerjaan kali ini karena Tamara sama sekali belum memberikan informasi terkait lokasi dan target yang harus mereka eksekusi. This place looks pretty nice, right? Less depressing than usual anyway. Setibanya di hotel yang sudah Tamara pesankan, mereka langsung disambut oleh seorang mas-mas pelayan hotel yang mengantar mereka menuju ke kamar. Yang alangkah terkejutnya Sam dan Ken saat melihat jika kamar yang akan mereka tempati kali ini adalah kamar VVIP dengan fasilitas lengkap, dengan spray yang terbuat dari kulit, bukan kulit ya, kain sutra asli, dan serba mewah dan serba berkehedon-hedonannya. You sure, right? This is our room. Yes, please. Yeah? Your favorite, silk sheets. Saat si mas-mas memberikan surat itulah, akhirnya diketahui jika semua fasilitas yang mereka dapatkan ternyata khusus dipesan oleh Tamara sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan dedikasi mereka selama ini. Hey, would you mind closing the curtains, please? Sebagai seorang sniper yang terbiasa melakukan pengintaian jarak jauh, Sam pun meminta si mas-mas untuk menutup tirai jendelanya. Sempat menolak karena akan melewatkan momen matahari terbenam, katanya. Sam yang selalu bersikap waspada pun tetap menyuruhnya untuk menutup tirai tersebut. Thank you.
Tak lama setelah si mas pelayan pergi, Ken kembali membahas tentang pengunduran diri Sam yang dianggap sangat egois dan tidak memikirkan nasib sahabat sendiri. Ken masih tidak bisa menerima jika setelah misi ini berakhir, ia akan benar-benar menjadi seorang pengangguran sejati seperti si John. Sam mencoba untuk menenangkan sekaligus meyakinkan Ken tentang Tamara yang mungkin masih membutuhkan jasanya, karena meskipun selama ini Ken bertugas sebagai supporter, ia masih bisa menembak dan tetap bisa melakukan pekerjaan seorang diri. You can shoot. Not like you. You don't know how rare your abilities, do you? Dengan fakta bahwa kemampuan menembak Sam sangat langka dan jarang, jelas Tamara tidak akan memakai Ken sebagai penggantinya, sehingga Ken tetap merasa sangat kecewa berat. Tapi mau biji mana lagi, itu sudah keputusan Sam dan Ken tidak bisa apa-apa. Sorry. Selesai berdebat, mereka kedatangan dua wanita yang menunggu di dalam lift. Kedua wanita itu mengaku sebagai terapis yang dikirim Tamara sebagai hadiah, sehingga Ken yang paling otokoh ketika melihat Ciwai pun langsung mengizinkan mereka masuk untuk melakukan pijit-pijit santai. Now I believe in God. Ketika Ken sedang asik dipijat, Sam sendiri memilih untuk duduk dan diam saja. Salah satu terapis yang bernama Mona pun merasa tidak enak seolah makan gaji buta, sehingga ia berinisiatif untuk membuat Sam merasa terhibur. What is this? Ya, Mona ternyata bisa meramal, lebih tepatnya meramal garis tangan. Ia mengaku masih keturunan Gypsy, dan urusan ramal-meramal sudah bukan hal yang baru lagi di keluarganya. Ladies, they love you too. Saat mereka masih sedang asik ngobrol itulah, muncul si mas pelayan bersama satu pelayan wanita yang mengantar makanan sesuai perintah dari manajemen hotel, di mana si mas pelayan masih saja tetap kekeh dengan tirainya yang harus lebih baik dibuka. Yang tepat saat Sam akan menutupnya kembali, tiba-tiba... Ya, muncullah beberapa tembakan yang berasal dari gedung seberang, di mana saat Sam akan menutup tirainya, si pelayan wanita pun tiba-tiba menyerang dan... Selesai dengan si pelayan wanita yang tak sengaja kena tembak, kini Sam harus berhadapan dengan si pelayan pria yang juga masih satu komplotan, di mana Sam terpaksa harus mengeluarkan kemampuan Yuri Boyka-nya sehingga... Selesai dengan kedua pelayan itu, kini mereka harus bertahan dari si sniper yang pastinya masih terus mengintai. Mereka mencoba mematikan lampu untuk mengaburkan pandangan, tetapi itu bukanlah solusi permanen, karena satu-satunya cara untuk mereka bisa selamat adalah dengan pergi dari hotel ini, atau meminta bantuan Tamara dengan mengirim kode darurat. I got it. Setelah berhasil meraih ponsel milik salah satu terapis, Ken dengan cepat menelepon Tamara untuk meminta dikirimkan bantuan. Saat memberitahukan nama hotel tempat mereka menginap, Tamara cukup terkejut karena tidak pernah memesan hotel itu, sehingga sudah jelas jika ada seorang pengkhianat di kelompok mereka. We have them all, Tam. Someone set us up. We need help. Any more assets in town? Terkait bantuan, Tamara juga mengaku tidak bisa melakukannya dengan cepat. Semua agen yang ada saat ini sedang sibuk dengan misinya masing-masing, sehingga Sam dan Ken diminta untuk tetap bertahan sampai nanti Tamara akan mencarikan solusinya. You heard the lady kid. Alhasil, Sam dan Ken pun harus tetap bertahan sembari melindungi kedua wanita yang tidak tahu apa-apa ini. Yang tepat saat Mona menanyakan siapa mereka dan apa yang sebenarnya sedang terjadi, tiba-tiba... Ya, si mas pelayan ternyata masih hidup dan kembali menyerang Sam, di mana Ken yang melihat sahabatnya sedang kesusahan pun langsung datang membantu dan berhasil menjatuhkan si pelayan dari atas gedung. Saat Ken sedang bersembunyi di tempat rawan itulah, ia akhirnya terkena satu tembakan yang membuat Ken langsung tak sadarkan diri saat itu juga. Ken! Tak lama, muncullah telepon dari Tam yang memberitahu jika tim bantuan sudah tiba di lokasi dan siap menembak si penembak tersebut. Sam diminta untuk memastikannya sendiri dengan menggunakan cermin untuk melihat apakah tim bantuan sudah selesai melakukannya. Are we clear? Room is Setelah memastikan tim bantuan berhasil menghabisi si penembak, Tamara pun mengkonfirmasi jika semuanya sudah aman terkendali. Sam yang masih ragu-ragu pun agak kagok untuk muncul di tempat terbuka, pun sama dengan Mona yang juga sama-sama masih ragu dan takut. Untuk membuktikannya, Sam pun melemparkan sebuah guling dan... Ya, tidak ada lagi tembakan, tidak lagi ada ancaman. Begitupun dengan Tamara yang menyuruh Sam untuk segera keluar dari pilar. Namun disitulah Sam seketika sadar, dari mana Tamara tahu ia sembunyi di balik pilar? Yang tepat saat Sam menololkan sedikit kepalanya, tiba-tiba... Do you know I was
behind the pillar. Ya, akhirnya terkuaklah jika dalang di balik ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah Tamara itu sendiri. Tidak ada tim bantuan, tidak ada kejujuran, yang ada hanyalah kebohongan dan satu sniper yang memang Tamara tugaskan untuk mengeksekusi Sam dan Ken. Alasannya tentu saja adalah karena pengunduran diri Sam. Dengan kemampuan menembak yang dimilikinya, Sam jelas akan menjadi suatu ancaman serius andai kata ia direkrut oleh organisasi lain maupun kelompok saingannya Tamara. I was loyal to you. Yes. You were. Yang paling membuat Sam emosi adalah Tamara akhirnya jujur memberitahu terkait beberapa misi terakhir yang sudah pernah Sam lakukan, salah satunya di kota Dubai. Target yang ia eksekusi saat itu ternyata adalah orang dari organisasinya sendiri alias sniper yang masih satu kelompok dengannya. Sama seperti Sam yang berniat mengundurkan diri, target tersebut juga mengajukan pengunduran diri sehingga Tamara menugaskan Sam untuk membunuh sniper tersebut. Persis seperti saat ini Sam diburu oleh sniper penggantinya. What's happening? We're being set up. Selesai berbincang, salah satu terapis temannya Mona pun mulai kepanikan. Ia dengan bolohoknya malah keluar merangkak dari tempat persembunyiannya sehingga... Kini yang tersisa hanya ada Sam dan Mona beserta Ken yang masih tak sadarkan diri dengan kondisi yang mungkin sudah sangat kritis, sementara sniper dan spotter utusan Tamara masih terus bersiaga dan mengamati target mereka dari kejauhan. Saat Sam sedang memikirkan jalan keluar itulah, ia seketika teringat dengan watak Tamara yang licik dan tidak mungkin hanya menugaskan satu sniper saja. Sam akhirnya sadar jika saat ini kemungkinan besar ada pasukan tim taktikal yang dikirim ke kamar tersebut, sehingga satu-satunya cara untuk mereka bisa selamat adalah dengan meraih koper berisi senapannya, dan inilah yang terjadi. They're coming. Take cover. Ya, tepat saat pasukan taktikal datang, Sam berhasil mendapatkan senapannya yang langsung ia rakit di balik meja bar. Tanpa memperdulikan mereka semua, Sam dengan sigap menargetkan si sniper yang bertengger di gedung lain dan langsung menembaknya saat itu juga. Dan ya, pasukan itu pun langsung memberondong Sam dengan timah panas yang tak satu pun berhasil mengenainya. Yang tepat saat mereka berhenti menembak, Sam dengan cepat melemparkan botol yang dibakar api dan... Sempat terlibat sedikit gelut, satu anggota tim taktikal pun berhasil menyandera Mona si beban. Namun untuk sekali Sam yang digadang-gadang sebagai sniper tercepat dan terakurat, tak sulit baginya untuk menghadapi situasi seperti ini dan langsung mengatasinya dengan sangat-sangat praktis. Selesai dengan ketegangan barusan, Mona pun mengajak Sam mengobrol sebentar terkait nasib dia selanjutnya. Ia agak ragu bisa selamat dari semua ini, sehingga andai kata dirinya mati, Mona memohon dengan sangat untuk Sam bisa menjaga putri semata wayangnya yang masih kecil, karena selain Sam, tidak ada lagi orang yang bisa diharapkan. I promise. Before God. Dari situ, Sam akhirnya mulai membrutal ketika menyadari ada pasukan lain yang datang, sehingga bersiaplah untuk merasakan kebrutalannya. Go, go, move, move. Ya, Sam berhasil mengatasi pasukan gelombang kedua, di mana saat satu anggota masih hidup dan akan membunuhnya, Mona dengan cepat mengambil senjata dan berhasil menyelamatkan Sam untuk pertama kalinya. Nas, Mona harus tewas tertembak oleh si spotter yang mengambil alih tugas snipernya, di mana pada saat yang sama, Ken akhirnya siuman dari pingsannya dan mengaku tidak akan bisa bertahan dari semua ini. Daripada tidak ada yang selamat sama sekali, Ken berencana untuk berkorban sebagai bagian dari ide klise yang biasa dilakukan oleh seorang teman baik. Sementara untuk jalan keluarnya, Ken menyuruh Sam untuk membuat semacam parasut menggunakan spray yang terbuat dari bahan sutra asli untuk Sam bisa loncat dari gedung hotel ini. No. Tak lama, muncullah drone DJI Apata yang dilengkapi dengan senapan mesin, sehingga tak ada waktu lagi, Ken menyuruh Sam untuk segera bersembunyi dan... Setelah berhasil menghancurkan drone-nya, Sam pun kembali kepada Ken yang ternyata sudah mati duluan sebelum selesai menepati janjinya untuk berkorban. Yang daripada mengandalkan sahabat yang sudah tidak bernyawa, Sam pun dengan cepat membuat parasut dari spray sutra asli dan melompat dari atas gedung layaknya Brook di hutan Australia.
Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, kita akan melihat bebenguk si Tamara yang sedang berada di bandara bersama dengan dua pengawalnya. Ia mendapat telepon dari Sam yang ingin mengucapkan kata perpisahan terakhir karena alih-alih bisa hidup tenang, bebas, dan tak tersentuh, ia sudah sangat salah besar. Kegagalannya menghabisi Sam pada malam itu merupakan kesalahan kedua terbesarnya karena saat ini Sam sudah menyamar menjadi salah satu cleaning service dibantu oleh putri sematawayang Mona untuk menghabisi Tamara dan kedua pengawalnya di dalam toilet bandara. Tamat ending yang cukup memuaskan.